Karena orang Tiongkok nggak percaya kiamat. Sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan. Manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi. Tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme. Bayangin. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajak. Pajaknya untuk kesejahteraan. Dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha. Tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Tetapi ini lebih cepat lagi. Pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB, hebat-hebat, lulus OJK, katipu dalam pantai. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak. Enggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Enggak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak. Jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya. Ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin, namanya juga sudra. Tapi bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra.
Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Saudara itu hukumnya cuman dua. Bibir basuh, kanyut basuh. Sudah. Kalau saudara itu, ya begitu. Kalau saudara itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kemis, enggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting, beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih kata dia. Nanti sudra jadi pemimpin. Jadi kalau saudara jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Makanya jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauhin. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB, maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Itu penting. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan, apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik bang. Terbalik. Maka korup di TNI gak boleh anak buahnya. Apapun yang terjadi gak boleh bercerita keluar. Maka korup. Maka untuk itu kalau BJB ingin berhasil, seluruh pegawainya masukin barak militer. Serius saya. Serius. Ini enggak main-main. Masukin barak militer. Untuk apa? Persenyawaan, penyatuan jiwa. Dan di barak militer nanti akan ketahuan mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asal. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saha anu nek maling KBJB, sanu teu digawe KBJB, saumur hirup sia, 7 turunan sia, moal pernah berkah. Sumpahnya itu Pak. Ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuman kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat.
Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan. Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa? Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden. Saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya ini Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silvanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya itu lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya, 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silva ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Karena apa? Ini siklus. Mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja. Ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter, nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar, bukan diam. Nah, saya membuat kebijakan itu. Nah, kemudian ini yang harus dilakukan oleh BJB. Tapi apa? Harus ada analisis. Analisis yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Rasa dan keteguhan. Keteguhan. Apa keteguhan? Sikap konsistensi kita, istiqomah kita dalam sebuah keputusan. Nah ini, dan kemudian nggak akan ada orang kayak saya itu sebenarnya. Saya kalau menyusun APBD yang sekarang belum berani, nanti saya bikin itu. Sekarang tuh kemarin saya bikin minus 1 triliun, masih begini. Saya itu dulu bikin minus Pak. Kalau saya nyusun APBD, pendapatan asli berdasarkan analisis Kepala Badan Keuangan itu 1,2 triliun, maka saya menyusun 1,8 triliun, sudah real. Kenapa? Karena dari 1,2 saya yakin tidak semuanya akan dibelanjakan. Pasti ada selipnya, pasti ada langkah yang tersendatnya. Maka saya belanja 1,8. Kenapa? Yang 600 spekulasi saya. Untuk apa? Agar belanja pembangunannya cepat dikeluarkan. Belanja rutinnya tertahan. Kemudian apakah selalu tertutup dalam setiap tahun? Selalu tertutup. Rezekinya datang tanpa dikira. Ini penting. Nah, bagaimana agar rezeki datang tidak terkira? Maka belanjanya harus menjadi doanya orang lain. Bagaimana belanja menjadi doa? Belanja jalan jadi doa, belanja rumah sakit jadi doa, belanja rumah rakyat miskin jadi doa, belanja beasiswa orang-orang miskin jadi doa, belanja pembebasan rakyat miskin dari berobat jadi doa. Doa ini semua orang berdoa, mudah-mudahan pemerintah ini uangnya banyak. Kenapa? Uang yang kami terima cukup manfaat, menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan orang sakit, menyelesaikan rumah roboh. Dan kaum nyinyir pada waktu itu melihat saya bahwa uang di Pemda Purwakarta zaman itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti membangun. Tank 3 Januari saya udah membangun. Akhirnya mereka berspekulasi, Pemda Purwakarta kaya karena bupatinya menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Kalau saya digituin disengajain kalau saya. Saya bilang lebih baik nikah dengan Nyi Ratu Kidul melahirkan banyak uang daripada nikahin istri orang nanti digebukin. Ini. Nah, ini untuk itu
apa sih yang dilakukan hari ini? Saya ngajak selama ini adalah ngajak BJB untuk membelanjakan uang-uang ini menjadi doanya orang. Maka disebutlah BJB peduli. BJB peduli kalau nanti ada bisa misalnya ada tren baru adalah Bang Aing peduli, maka ini akan masuk dalam alam bawah sadar orang. Kalau dalam alam bawah sadar orang, maka saya yakin akan di tengah-tengah orang mulai menurunnya kepercayaan pada perbankan, ada ketakutan menyimpan uang disimpangkan, kemudian muncul bank sebagai oase di tengah gurun pasir dan dia menjadi sosok peduli, maka semua orang akan berbondong-bondong menyimpan di bank ini. Takin saja.